Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam kuliah filsafat ilmu. Hari ini kita akan berbicara tentang metodologi, terutama metodologi penelitian. Semoga sehat semua keadaannya dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita coba untuk share screen dulu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa melihat apa yang saya bagikan. Sebentar. Nah, kita akan bicara tentang metodologi penelitian, teman-teman ya. Ini penting sekali karena ini berkaitan dengan bagaimana ilmu pengetahuan dan penelitian dalam konsep filsafati. Ini adalah masuk dalam wilayah epistemologi sebetulnya, kaitannya dengan metodologi ya, karena cara mendapatkan pengetahuan, cara melakukan penelitian, dan atau sumber ilmu pengetahuan itu dari mana, itu bagian dari epistemologi. Nanti akan kita bahas kembali. Nah, kita bisa melihat bahwa teman-teman bisa ingat, manusia itu mencari kebenaran ya. Dalam filsafat itu kan kita berpikir untuk mencari kebenaran, berusaha untuk bersifat bijaksana dan mencari alasan mendasar dari sesuatu, seperti itu. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat atau common sense dan dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah berkisar pada kata sistemik dan terkendali. Ini kata kuncinya. 5 hal pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Kalau ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-struktur teori, teman-teman ya, dan diuji konsistensi internalnya, dilakukan tes dan pengujian secara empiris. Teori dan hipotesis selalu diuji secara empiris atau faktual, hanya dengan orang yang bukan ilmuwan dengan cara yang selektif. Nah, adanya pengertian kendali atau kontrol dalam penelitian ilmiah tidak dapat mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Kemudian menekankan adanya hubungan antara fenomena secara sadar dan sistematis. Pola penghubungnya tidak dilakukan secara asal-asalan. Itu adalah 5 hal pokok ya antara ilmu dan akal sehat yang membedakan. Kemudian yang berikutnya adalah cara memberi penjelasan yang berlainan dalam mengamati suatu fenomena. Ilmuwan melakukan dengan hati-hati dan menghindari penafsiran yang bersifat metafisis. Proposisi yang dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian secara ilmiah. Kemudian proses sekularisasi alam. Mulanya manusia menganggap alam itu suatu yang sakral sehingga antara subjek dan objek tidak ada batasan. Seringkali dulu muncul mitologi makanya kan. Kemudian hukum didefinisikan sebagai kaitan-kaitan yang tetap dan harus ada di antara gejala-gejala. Sejak dulu diinterpretasikan ke dalam hukum-hukum yang sifatnya normatif. Pengertian tersebut dikaitkan dengan Tuhan atau para dewa sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Jadi konsepsi dewa, mitologi Yunani misalnya, mitologi Romawi kuno dan sebagainya itu bagian dari ini. Kemudian terjadi pergeseran konsep hukum alam ya. Pengertian hukum sesuai dengan hukum alam. Tatanan di alam dapat disimpulkan melalui penelitian yang empiris. Mulai ada pendekatan yang empirik berdasarkan experience dan pengalaman seperti itu. Kemudian Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Kemudian ilmu pengetahuan alam bagi manusia modern dengan kemampuan ilmiah manusia mulai membuka rahasia-rahasia alam. Jadi manusia mulai melakukan eksplorasi, penelitian, usaha-usaha pengamatan, pemahaman dan sebagainya yang lebih mengarah pada rasionalitas seperti itu. Bagaimana berbagai cara mencari kebenaran ya? Secara kebetulan misalnya, penemuan terjadi secara kebetulan saja. Bisa secara trial and error atau bersifat untung-untungan, coba-coba. Bisa melalui otoritas ya. Kebenaran atau ilmu pengetahuan didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan. Misalnya dalam agama ada ustadz, ada pendeta, ada pastor, ada kiai, atau kemudian mereka semua mendapatkan dari kitab suci ya, dan kitab suci adalah otoritasnya Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Kemudian berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Karena rasionalitas yang kita miliki atau karena pengalaman, ya berpikir secara deduktif ataupun induktif itu adalah cara memperoleh dan mencari kebenaran atau pengetahuan. Secara deduktif artinya berpikir dari yang umum ke yang khusus, sedangkan induktif dari yang khusus ke yang umum. Metode deduktif sudah dipakai selama ratusan tahun semenjak zamannya Aristoteles seperti itu ya, filsuf awal di zaman Yunani seperti itu.
Kemudian melalui penyelidikan ilmiah, ini cara memperoleh kebenaran atau pengetahuan juga. Kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan penyelidikan yang sifatnya ilmiah, melalui berpikir kritis dan induktif dari hal yang khusus ke hal yang umum. Dasar-dasar pengetahuan itu kita bisa melihat ada penalaran, kegiatan berpikir menurut pola atau logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Reasoning seperti itu. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran disebut rasionalisme. Ya, kemudian yang menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran empirisis, ya, atau empirisisme. Jadi kalau yang mengandalkan penalaran sebagai sumber kebenaran itu rasionalisme, yang mengandalkan pengalaman, experience seperti itu sebagai kebenaran disebut aliran empirisme. Kemudian ada logika atau cara penarikan kesimpulan, ya, yaitu pengkajian untuk berpikir secara sahih atau valid, ya. Kemudian ada logika induktif dan juga logika deduktif seperti itu. Itu dasar-dasar pengetahuan. Sumber pengetahuan atau the origin of knowledge seperti itu. Sumber pengetahuan dalam dunia ini berawal dari sikap manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta ini. Manusia tidak mau menerima saja hal-hal yang ada termasuk nasib dirinya sendiri. Tidak menerima begitu saja. Ini kan karena rasa ragu, sense of curiosity, rasa ingin tahu, ya, mencari dan sebagainya. Ini adalah dasariah sifat manusia. René Descartes, ya, seorang filsuf modern dari Eropa, mengatakan yang kita kenal teorinya kan cogito ergo sum, ya, aku berpikir maka aku ada, atau I think before I am. Itu juga pernah berkata the omnibus dubitandum, yang berarti bahwa segala sesuatu harus diragukan. Segala sesuatu harus diragukan agar kita kemudian bisa mencapai kepada pemahaman yang hakiki seperti itu. Ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mencari tahu dan berusaha untuk yakin terhadap sesuatu, kan. Persoalan mengenai kriteria untuk menetapkan kebenaran itu sulit dipercaya. Dari berbagai aliran, maka muncul berbagai kriteria kebenaran. Ya, dari akibat ini muncul berbagai kriteria kebenaran. Kriteria kebenaran yang kita bisa bahas adalah, salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Oleh karena itu muncul teori koherensi, teori konsistensi, yaitu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten, runtut dan konsisten. Teori korespondensi atau pernyataan sesuai kenyataan. Ini di hukum-hukum logika, ya, teman-teman. Suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ini teori menurut Bertrand Russell seperti itu, seorang filsuf barat. Kemudian yang ketiga ada teori pragmatis atau kegunaan di lapangan atau dalam prakteknya. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Ini menurut Charles Sanders Peirce, ya, suatu teori tidak akan abadi. Jadi dalam jangka waktu tertentu itu dapat diubah dengan mengadakan revisi. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas minggu lalu tentang landasan ilmu pengetahuan. Filsafat itu punya peran yang sangat signifikan menetapkan landasan pengetahuan. Yang pertama ontologi, apa yang dikaji atau tentang realitas. Hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. Demokritus, seorang filsuf Yunani kuno, mengatakan bahwa menerangkan prinsip-prinsip materialisme hanya berdasarkan kebiasaan saja, maka manis itu manis. Panas itu panas, dingin itu dingin, warna itu ya warna. Artinya, objek penginderaan sering kita anggap nyata padahal tidak demikian. Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Jadi istilah manis, panas, dan dingin itu hanya merupakan terminologi atau istilah yang kita berikan kepada gejala yang ditangkap dengan panca indera. Ini menarik sekali, ya, nanti kita bisa bahas ini dalam forum diskusi di e-learning seperti itu. Kemudian epistemologi atau cara mendapatkan kebenaran. Metodologinya apa dan sumber pengetahuannya seperti apa. Tadi sudah kita bahas beberapa. Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang benar, hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan itu apa saja, batasan kajian ilmu harus jelas, cara menyusun pengetahuannya harus runtut dan jelas, diperlukan landasan yang sesuai dengan ontologis dan aksiologis ilmu itu sendiri. Penjelasan diarahkan kepada deskripsi mengenai hubungan berbagai faktor yang terikat, metode ilmiahnya harus bersifat sistematik dan juga eksplisit, kemudian metode ilmiah tidak dapat diterapkan di disiplin ilmu yang sama, ya, harus berbeda-beda seperti itu. Kemudian metode ilmiah tidak dapat diterapkan di disiplin ilmu yang sama itu kita harus mencoba untuk menyesuaikan seperti itu.
ilmu itu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. Karakteristik yang menonjol adalah kerangka pemikiran teoretis, yaitu muncullah ilmu eksakta dan ilmu sosial ya. Jadi dari epistemologi ini kemudian muncul ilmu eksakta atau ilmu-ilmu kealaman ya, Naturwissenschaften, dan kemudian muncul Geisteswissenschaften atau ilmu-ilmu sosial humaniora seperti itu. Nah, yang landasan ketiga dalam pengembangan ilmu adalah aksiologi ya. Yang pertanyaan mendasarnya adalah quo vadis atau mau dibawa kemana. Misalnya iptek yang kita hasilkan, teknologi yang kita peroleh itu mau digunakan untuk apa? Untuk kebaikan manusia, untuk merusak, untuk mendehumanisasi, atau untuk mensejahterakan. Ini penting. Aksiologi itu penting. Karena aspek dari aksiologi, dari filsafat itu membahas mengenai masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi, dengan secara garis besar muncullah dua cabang filsafat yang membahas mengenai aspek kualitas hidup manusia, yakni dari aspek estika dan juga estetika. Jadi aspek etika dan juga estetika. Mengapa dalam filsafat terdapat pandangan yang mengatakan nilai atau value itu sangat penting? Hal tersebut disebabkan karena filsafat ialah sebagai philosophy of life ya, sebagai filsafat hidup, sebagai filsafat tentang kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan yang berguna ialah sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Agar ilmu itu on the track, tujuan awalnya adalah untuk memudahkan, mensejahterakan, membantu manusia dalam hidupnya, bukan malah kemudian mendehumanisasi, membuat manusia tergantung terhadap gadget, gawai, dan sebagainya, lupa pada ibadah, lupa kepada kehidupan sosial, dan sebagainya. Nah, ilmu itu harus bernilai baik, sesuai dengan agama, sesuai dengan sosial, sesuai dengan psikologi, sesuai dengan budaya, tidak bertentangan, seperti itu. Teori nilai, oleh karena itu, sama halnya dengan agama yang menjadi pedoman kehidupan manusia. Agar jelas kegunaan dan juga manfaat iptek, serta tidak bebas nilai iptek itu, maka ilmu harus selalu terikat nilai. Penerapan ilmu, iptek, dan sebagainya itu harus melihat konstruksi budaya, konteks sosial, konteks agama, konteks psikologi, dan sebagainya. Agar kemudian betul-betul ilmu itu bermanfaat, ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak merusak dan tidak mendehumanisasi seperti itu. Nah, ini landasan pengembangan ilmu sudah pernah kita bahas. Ingat, ontologi itu membahas tentang apa? Mencoba untuk menjawab realitas. Epistemologi itu bertanya tentang bagaimana tadi metodologi, sumber pengetahuan, dan sebagainya. Kemudian aksiologi itu bertanya tentang untuk apa, manfaatnya apa ilmu itu, manfaatnya apa iptek itu. Baikkah bagi kemanusiaan, melanggar tidak nilai agama, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu yang mungkin bisa kita bicarakan dulu di awal tentang metodologi penelitian. Ya, metodologi terutama nanti kita bisa bahas terutama tentang ini. Ya, paling penting adalah bagaimana aksiologi tadi nilai gunanya ilmu. Ya, aksiologi itu adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Untuk apa, bermanfaat atau tidak, ya. Mau dibawa kemana ilmu, dan ilmu itu tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu, kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya tadi kan. Konteksnya harus jelas, tidak melanggar budaya, agama, dan moralitas seperti itu. Jangan sampai malah merusak dan mengakibatkan bencana misalnya. Gitu ya.